yang digunakan untuk menguatkan dan mempertegas makna kalimat yang sebelumnya disebut muakkad. Taukid wajib mengikuti muakkad dalam perkara rafa, nasab, khafad dan ma'rifatnya. Seperti contoh jaa Zaidun nafsu. Ya. Perhatikan kalau kita sekarang belajar tentang tauhid. Tauhid itu hanya tabi, hanya mengikut. Beda dengan fa'il. Fa'il dipastikan rafa, maf'ulun bih dipastikan nasab, mudhafun ilaih dipastikan hukumnya khafad. Tauhid tidak. Tauhid sama seperti sahabatnya. Sama seperti kawannya. Sama seperti kawannya. Badal era. Naat ikut kepada manqur atau ikut kepada ma'tuf alaih. Badal ikut kepada mubdal min. Maka tauhid ikut kepada muakkad. 4 jabatan kalimat ini, badal, atau naat dan taukid, tidak memiliki hukum yang pasti. Sebagaimana fa'il dipastikan rafa, naat dan bila rafa, juga bila tidak ikut rafa, maka ini menjadi rafa. Bila naat mengikuti fa'il, maka dia rafa. Jika ataf mengikuti maf'ul, maka dia nasab. Jika badal mengikuti kepada mudhafun ilaih, maka ini pun khafad. Hanya mengikuti siapa yang diikuti, ya. Tunggu saja. 4 jabatan. Cuma mungkin yang paling sering kita jumpai kalau kita membaca kitab dalam software fiksul kata itu naat yang bertanya naat dengan maka terlebih dahulu kita jelaskan dulu, ya kan? Kita hanya mendapat dengan badal nakir, ini sudah bab ulangan, sudah lebih setengah faedah. Hanya kita menjumpai ada jabatan badal nakir, jarang sekali. Di sini contoh tauhid. Ya Zaidun nafsu. Kalimat nafsuhu adalah tauhid bagi Zaid. Apa terjemahannya? Jaa Zaidun nafsuhu, datang Zaid dirinya sendiri. Apa maksud dari kata-kata itu? Fungsi daripada tauhid adalah untuk mempertegas, ya, memastikan bahwa yang datang memang Zaidnya, bukan utusannya. Bukan kitabnya datang dua kesalahan, kitabnya datang kurangnya Allah a'lam. Jadi alim mana kitabnya tenang. Masya Allah Luar biasa, ya. Jadi dengan adanya tubuh dipastikan datang Zaid. Kalau kita mengatakan jaa Aliyun, boleh jadi yang datang adalah anaknya, yang datang adalah ajudannya, ya Allah, kepada yang terhormat Bupati Banjar atau yang mewakili. Ya Allah, ada datang orangnya tapi tak disebutkan. Bisa seperti itu. Maka dengan ada tauhid, dengan tauhid tubuh dipastikan bahwa yang datang memang muakkadnya, bukan orang lain. Itu sebagai, kalau dikatakan tadi sebagai penguat. Baik, sekarang cara membuat tauhid. Lihat, tauhid hanya mengikut. Ketika muakkadnya adalah fa'il, maka bacanya nafsuhu. Kalau kita ganti ra'aitu Zaidan, maka dia pun mengikut menjadi nafsu. Marartu bi Zaidin, maka menjadi nafsu.
dia hanya menyesuaikan. Nah, berarti kalau misalnya kita ganti ini Ja'at Fatimah, apa taukidnya? Alwi Ja'at Fatimah nafsuha. Rofa karena manusia Fatimah, muannas karena kembali kepada Fatimah. Yalah. Ra'aitu Fatimata nafsaha marartu bi Fatimata nafsiha. Kemudian apabila ini namanya muakkad. Apabila muakkadnya musanna atau jamak, muakkadnya musanna atau jamak, ja'a kita ganti menjadi ar-rajula. Maka taukidnya kata nafsu dijamakkan menjadi anfus. Dhamirnya disesuaikan. Ja'a jika dua, ja'a rajulani anfusuhuma. Rofa karena fa'il, huma karena kedua. Ja'a rajulani anfusuhuma. Kalau kita jamakan, ja'at thalibuna, bisa bilang ja'at thalibuna anfusuhum. Rofa karena ini fa'il, karena jamak. Ra'aitul muslimina jidan anfusahum. Marartu bil muslimina ditulis anfusihim. Marartu bil muslimati. Ini disesuaikan namanya. Apa? Ini sakisu. Si kenapa sih? Domain apa? Paling pada guna kepada muslimat. Anfusihim. Allah marartu bil muslimati anfusihim. Nah, ini sudah secara sederhana. Baik ya, ketentuan taukid dengan lafaz nafsun dan ainun. Satu, kedua, lafaz itu harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Jadi kata-kata nafsunnya harus bersambung dengan dhamir. Bila ada bersambung dengan dhamir, bukan taukid. Kullu nafsin ya. Ini taukid sih. Anda bisa ngomong apa? Dha'iqatul maut. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa ini? Ini mudah untuk kita. Nah, jadi nafsun kalau kita kehendaki menjadi tauhid harus kita idhofahkan kepada dhamir. Tapi dhamirnya harus sesuai dengan muakkadnya. Yang kedua, jadi harus kita mulai dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Kemudian yang kedua, apabila muakkadnya tasniyah atau jamak, maka kedua lafaz itu harus dijamakkan menjadi anfusu dan ahyun. Anfus itu jamak taksir, sudah jamak taksir. Kalau kita syahid, maka anfus jabatnya les akhirnya adalah jamak taksir. Catatan. Adapun lafaz-lafaz tauhid yang lain seperti kullun, ajma, bila, kilta dan lafaz yang semakna dengannya masing-masing mempunyai syarat sendiri-sendiri. Keterangannya bisa dilihat di dalam kitab yang lebih besar seperti Mutammimatul Ajur. Jadi sebenarnya kata-kata untuk tauhid bukan hanya nafsun, ainun.
Tapi bila jika memahami nafsun, ya, memahami nafsun sebagai tauhid, kemudian bisa menyusun kalian kalam dengan menggunakan nafsun sebagai tauhidnya, maka tauhid yang lain akan mudah dipahami. Nah, mudah-mudahan bisa kita praktekkan di dalam membuat tugas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.